Hamil menyuruh 5 preman untuk menganiaya pria. Saya singgung di awal tadi sewaktu saya memperkenalkan ataupun juga menyampaikan masalah tema diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang semakin banyak ya orang-orang itu kemudian menggunakan media sosialnya bukan untuk sosialisasi, bukan untuk membina hubungan pertemanan, tapi adalah media untuk pamer semuanya, pamer harta kekayaan, pamer kemudian kegiatan-kegiatannya, ataupun juga pamer hobinya yang mengeluarkan uang yang cukup banyak. Nah, ini juga menjadi sorotan masyarakat ketika saat ini masyarakat semakin sering untuk mengupas, untuk menguliti aktivitas pamer di media sosial yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun juga keluarganya. Termasuk juga belakangan ini yang baru saja kita dengar adalah istri dari Kepala BPN Jakarta Timur. Apa yang sebenarnya menyebabkan orang-orang termasuk juga para pejabat publik ini kemudian melakukan pamer harta, pamer gaya hidup mewah, dan juga bagaimana dari pamer-pamer ini kemudian bisa menelusuri untuk bisa melihat seberapa kaya mereka dan sesuaikah penghasilan mereka dengan apa yang mereka lakukan di media sosial. Kita akan lihat. Apa sih membuat mereka, para pejabat publik ini sering pamer, dan kemudian kita lihat tadi banyak masyarakat kemudian mencocok-cocokkan. Ini kemudian pendapatannya berapa ya, gajinya berapa ya, kok bisa punya barang-barang seperti itu, kok bisa sering liburan ke luar negeri dengan menggunakan fasilitas yang mewah. Nah, kita akan dapatkan pandangan dari para narasumber mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya, sudah sempat saya perkenalkan di awal juga bahwa media yang digunakan oleh para pejabat publik ini untuk bisa flexing adalah media sosial. Untuk itu kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari pakar media sosial, yaitu Mas Hariko Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa yang coba ditampilkan atau mungkin disembunyikan dari kegiatannya ini? Adakah kemudian ini untuk membuat kebahagiaannya, ketenangan batinnya? Untuk itu, untuk bisa meneliti atau juga memberikan pandangan dari kacamata kejiwaan, sudah hadir di samping kita psikiater Dr. Danardi Soso Sumiharjo. Sekarang ini kemudian masyarakat jadi semakin menyoroti apa yang mereka lakukan. Dan yang menarik adalah gara-gara aktivitas mereka PN ke KPK, sehingga penanganan hukumnya yang terbalik karena kita sudah meratifikasi konvensi itu di hampir setiap instansi. Tidak itu juga bisa jelaskan mengenai masalah pelanggaran etika mengenai hal ini juga. Mas Hariko selaku pengamat media sosial, apa sih yang coba mereka dapatkan dengan pamer-pamer di media sosial? Followers dan Adi juga bisa jelaskan mengenai hal ini, apa yang coba mereka puaskan mengenai hal ini dengan pamer harta benda dan sebagainya. Kami akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, 7 oknum anggota perguruan silat di Kabupaten Tulung Agung diamankan oleh Satreskrim Polres setempat. Mereka terbukti melakukan penganiayaan terhadap. Apa yang membuat para pelaku melakukan penganiayaan? Kita akan cari tahu duduk perkaranya, akan dijelaskan oleh AKP Agung Kurnia Putra selaku Kasat Reskrim Polres Tulung Agung. Selamat malam oleh pejabat publik. Mas Hariko, apa sih membuat mereka ini pejabat publik? Luar dugaan, karena media sosial itu, internet itu sudah ada di Amerika, menjadi senang. Tapi sudah tidak ada lagi pemikiran, kan apakah ada gempa bumi sebelumnya, bagaimana kondisi sosial. Dia nggak boleh posting. Etika juga apa yang dilanggar, nanti Pak Yasin bisa berikan pandangannya, tapi nanti karena Dr. Danardi juga mungkin bisa berikan pandangannya apa sebenarnya yang terjadi. Dr. Danardi, untuk bisa memamerkan apa yang mereka miliki di media sosial, mungkin juga kalau saya pikir karena kita sekarang punya dunia nyata, kita pasti ingin kejar juga dunia maya, dan apakah ada hubungannya juga dengan ketenangan atau upaya untuk mendapatkan ketenangan batin, dokter? Hanya memamerkan kelebihan dirinya. Iya. Itu yang terjadi. Apa juga selain percaya dirinya kurang, berusaha ditutupi dengan itu yang katakan gangguan. Tapi kalau seperti yang kami tulis atau kami pilih di judul kami adalah gangguan jiwa narsis, apakah ada kemudian hal itu juga menjadi kemudian itu yang dilakukan? Betul. Jadi ada kasus kemarin Rafael Alun, sepertinya kemudian semakin banyak pejabat publik yang pamerkan harta kekayaannya. Dan KPK malah mengatakan minta. Yasin, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kenapa sih para pejabat publik ataupun juga keluarganya, orang-orang terdekat di sekitarnya ini berani kemudian pamerkan segala macam harta benda yang dimiliki dan juga gaya hidup mewah. Tadi katakan oleh Pak Yasin, walaupun mungkin ya saya bisa sampaikan hingga saat mengenai hal ini atau juga terkait dengan hal ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Ada beberapa orang yang masih akan dipanggil baik itu oleh KPK dan juga lembaga-lembaga lainnya. Tapi tadi Pak Yasin juga sudah jelaskan hukumnya tumpul, kemudian juga apa yang namanya LHKPN, laporan itu hanya sifatnya administratif begitu kan Pak, tidak ada tindak lanjut. Nah, bagaimana kan seharusnya diingatkan, hei pejabat gitu kan oleh pimpinannya, gajinya kan kemudian bisa diketahui. Tapi kemudian kalau sumbernya salah satu yang kita perbincangkan kan istrinya nih Pak. Kan artinya juga boleh sebenarnya pejabat ini kaya kalau sumbernya ini jelas Pak. Iya sih, memang KPK itu kan dibekali
kekuasaan. Oleh netizen menyoroti hal ini bisa jadi langkah pertama begitu kan Mas Hariko ya, karena gara-gara omongan netizen, sorotan netizen akhirnya banyak kemudian para pejabat yang menghapus. Jangan menyebar hoax, jangan memproduksi hoax, tapi kan pembekalan media sosial. Nah, ini yang kita cari yang seperti ini. Jadi Dirjen Pajak ini sebetulnya kinerja dihancurkan oleh kelakuan para pejabatnya sendiri. Nah itu yang tadi disebut sama Pak, kan gongnya gitu loh, apa gitu loh. Setelah kita berusaha menemukan entah itu dari pimpinan lembaga tinggi negaranya, situasi dalam negeri lagi sulit, ada kemiskinan, tiba-tiba dia Lembaga kemana saja itu? Misalnya kayak kepala keluarga ngomong hati-hati loh tentang keamanan online, itu nggak ada, budaya itu nggak ada di kita gitu. Baik. Loh. Budaya itu nggak ada di kita, Dr. Janardi. Artinya juga dalam lingkup keluarga sendiri juga tidak ada keteladanan sebenarnya. Karena itu tadi yang pamer ternyata bukan hanya pejabatnya, tapi juga orang-orang anaknya, keluarganya, istri dan sebagainya. Itu hedonnya, apakah itu flexing, pubbing. Janganlah dosis berlebih. Kalau tidak ya orang tua yang ini harus jadi pelajaran yang sangat penting agar generasi apa yang concern ataupun juga yang disoroti oleh netizen ini juga kemudian menggugah pemerintah untuk bisa melacak satu persatu, tidak hanya berhenti pada Kementerian Keuangan saja, tapi juga selanjutnya kita lihat siapa saja kemudian pejabat-pejabat yang tidak menunjukkan empatinya, dan yang pasti harusnya diperkuat ya Pak, monitoring internal, kemudian juga seruan-seruan kepada revolusi mental untuk bisa menunjukkan empatinya terhadap kondisi masyarakat yang dihadapi saat ini. Pak Yasin, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, pesinetron Iris Bella akhirnya menjenguk sang suami Ambar Soni yang mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kabar tadi juga menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Kami akan kembali esok, jangan sampai dilewatkan ya. 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.